Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi bareng aku Tata di channel Aksara Desa. Yes. Alhamdulillah, aku doain mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan semoga urusannya dipermudah. Oh iya teman-teman, di video kali ini temen aku dari Lombok, bareng aku 2 orang. Terus ada lagi sahabat baikku juga dari Jakarta 2 orang, mau berbagi informasi menarik. Apa aja sih yang bisa kita lakukan di saat seperti ini yang orang bilang sekarang new normal ya, tapi masih bingung gimana sih new normal ini, karena ini hal baru banget buat masyarakat dunia pada umumnya ya, dan khususnya di Indonesia. Jadi pastikan teman-teman stay tune terus di sini buat cari tahu hal baik apa sih yang mau dibagiin sama teman-temanku. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, jangan kemana-mana. Kalau kamu suka, kamu boleh like, kamu boleh subscribe, terus kamu boleh bagiin ke teman-temanmu. Terima kasih ya. Saya Kanita Melarista dari podcast Kata Kanita. Di tengah pandemi yang kita masih belum tahu endingnya ini, pasti teman-teman makin lama makin bosen, yang suka rebahan pun udah nggak tahan mau keluar. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun di rumah aja, walaupun hashtag di rumah aja atau hashtag rebahan aja. Misalkan ya kita tahu sekarang sosial media udah jadi hal yang utama bagi kita ya, udah jadi 4 sehat 5 sempurnanya kita. Jadi dari sosial media itu kita bisa melakukan hal-hal lain, misalkan kita jadi konten kreator, kalau misalkan yang kemarin kita jadi penikmat doang. Dan sekarang nih banyak banget hal yang paling gampang kita lakukan adalah bikin YouTube atau bikin podcast. Kalau untuk teman-teman yang kurang pede di depan kamera kayak aku nih sebenarnya ya, lebih seneng untuk nge-share sesuatu hal tapi kayak ngobrol aja gitu. Aku saranin buat bikin podcast, karena di podcast itu kalau aku sendiri, karena ya tadi nggak pede ngomong di depan kamera, aku lebih suka ngomong di handphone, kita kasih suara kita, dan itu rasanya kayak kirim VN ke temen. Jadi kita kayak ngobrol ke temen. Nah, dari situ nanti sebenarnya kalau kalian lakukan secara rutin dan konsisten, kita akan menghasilkan duit karena sekarang podcast bisa dimonetisasi. Kemudian selain itu, untuk teman-teman yang juga mungkin badannya malah pegel-pegel karena sering rebahan di rumah, di kamar, sebenarnya malah kita bisa work out from home. Jadi hashtag WFH itu W-nya adalah workout. Kita olahraga di rumah aja. Dan banyak banget hal yang bisa kita lakukan, hal sederhana, misalkan ya kita sit up, terus kita plank, push up, atau mungkin yang sedang in itu kita lakukan yoga di kamar. Jadi kita bisa menemukan hal yang menenangkan di kamar kita, tapi kita juga mendapatkan efek baik yang lain, tenang secara mental dan fisik. Kemudian untuk ide bisnis yang bisa kita lakukan sementara kita di rumah doang tapi duit mengalir, sekarang ini kita banyak banget tahu bahwa masyarakat di sekitar bikin masker, kemudian mereka bikin hand sanitizer. Nah, kapan hari aku lihat pacar temenku, dia bikin masker tapi dari kain batik. Jadi itu menarik sekali karena ya kapan lagi kita bisa memanfaatkan gitu kain perca, batik buat masker, itu kan lebih keren. Terus di sini sekarang aku lagi di Lombok, itu juga ternyata ada yang jual masker dari kain Lombok. Jadi itu lebih menarik. Selain harganya akan lebih mahal, kita juga bisa mengangkat kearifan lokal daerah kita gitu. Nah, ngomongin tentang kearifan lokal Indonesia nih, jadi harapan untuk Indonesia, pertama sih, ini ya yang sering terjadi, karena lagi panas-panasnya corona, jadi makin panas juga hoax di mana-mana, di grup WhatsApp keluarga, ya, di grup WhatsApp alumni-alumni sekolah. Jadi untuk generasi Z, X, dan Y, mungkin kalau baby boomer ya justru akan jadi korbannya. Tapi kalau kita harus bisa stop itu dari diri kita sendiri. Kita harus bisa saring info-info yang sebelum kita share lagi, sebelum kita klik forward, itu yang paling bahaya. Kita harus confirm informasi itu gitu. Jangan sampai kita malah jadi penerus informasi yang sangatlah tidak berguna dan malah membuat
membuat masyarakat tambah resah. Jadi aku harap hoax itu stop di kita aja, jangan kita forward, apalagi hal-hal yang berbau kepanikan dan juga mungkin rasis dan hal-hal yang berbau black campaign. So Indonesia, please stop the hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang. Hal apa atau hal positif apa yang dilakukan di saat pandemi? Yang pertama itu pasti belajar bahasa, mau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab atau belajar bahasa yang lain, itu insya Allah sangat bermanfaat dan sangat disarankan oleh banyak orang. Terus yang kedua adalah berniaga ya, berniaga mulai berbisnis, apalagi bagi Anda yang mengalami pemutusan hubungan kerja, berarti Anda sudah diarahkan oleh Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berniaga, untuk memulai bisnis Anda sendiri. Terus harapannya untuk Indonesia adalah, tentunya Indonesia bisa menjadi negara yang lebih berkualitas ya, dari segi perekonomian, sumber daya manusia dan juga pertahanan. Nah, untuk bisnis atau usaha ke depan yang bagus itu investasi kalau menurut saya, karena investasi katanya sekarang lebih positif ya, seperti itu. Terus yang kedua bisnis di bidang makanan mungkin ya, bidang makanan, dan sisanya di bidang pendidikan juga oke ya. E-learning seperti itu bagus. Dan untuk usaha saya punya beberapa usaha. Di salah satunya adalah produk herbal, itu di Atobah Center, bisa dilihat di atobahcenter.com. Terus yang kedua di pembuatan video iklan dan juga perempatan iklan, placement, itu bisa dilihat di wesaladvertising.com. Dan insya Allah nanti sebentar lagi kita mau launching MHO TV, itu di satelit. Jadi terima kasih Kakak Pance sudah diizinkan untuk berpromosi di Aksara Desa. Mungkin nanti kita bisa collab ya, atau mungkin Aksara Desa mau ngasih konten buat MHO TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Gunawan. Hal positif yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi teman-teman, kita berharap semuanya kembali normal, kita bisa melakukan aktivitas yang kita sukai, kita bisa berolahraga, kita bisa bersepeda, kita bisa bermain bola, tapi dengan satu syarat, yakni kita ikut turut serta membantu pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di masa seperti ini, di masa wabah, kita juga bisa melakukan hal-hal produktif di dalam rumah. Contohnya kita bisa membaca buku, kita bisa berbisnis. Bisnis apa? Bisnis apa aja. Kita bisa pasarin dengan secara online, dengan marketplace yang ada, dan yang lain sebagainya. Justru di masa pandemi ini, UKM-UKM ini mulai tumbuh dan mulai mencoba dengan inovasi-inovasi baru. Teman-teman pasti bisa. Silakan mencoba dan tetap ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah agar semuanya bisa kembali normal kembali. Nama saya Dani Prima Putra. Saya dari Kediri. Pekerjaan tutor Riverside English Club. Oke. Saya ditodong Mr. Tata dari Aksara Desa untuk menjawab 3 pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot sekali ya. Oke. Yang pertama, pertanyaannya adalah hal-hal positif apa yang bisa kita lakukan selama pandemik ini. Dan again, this is my version ya. Ini versi saya. Mungkin teman-teman punya ide yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar, oke? Nah, yang pertama, kalau saya, karena saya orangnya jarang berolahraga dan ketika di pandemi ini saya punya banyak waktu untuk stay at home. Jadi tentu saja olahraga itu adalah yang saya lakukan. Teman-teman bisa melakukan kegiatan-kegiatan simple seperti jumping jacks. Yang berikutnya, selain olahraga, kalian juga bisa belajar apapun itu. Saya yakin ketika kalian nonton ini, itu artinya untuk kuota internet kalian, saya yakin aman. Jadi silakan cari sesuatu yang kalian suka di internet. Contoh nih, kalian bisa belajar bahasa Inggris,
Nah, nanti khusus untuk bahasa Inggris bisa mampir ke channel saya Dance English. Nanti silakan cek di deskripsi di bawah. Atau kalian ingin belajar menyanyi, juga bisa belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Arab dan Mandarin ini cukup banyak penuturnya dan di kancah internasional kalian pasti butuh. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus. Ibadah, nah, jangan sampai lupa ya. Jadi urusan dengan yang di atas, yang ngecat Lombok itu juga harus dipelihara. Jadi agama apapun itu silakan ibadah dengan baik, baca kitab suci kalian dan berbuat baiklah kepada sesama sesuai dengan ajaran agama kalian. Yang berikutnya, kalian juga bisa mulai untuk belajar sesuatu yang produktif yang bisa menghasilkan duit. Contohnya, saya mulai aktif membuat YouTube channel sebenarnya barengan dengan Mr. Tata sih. Tapi duluan dikit saya, tapi subscribernya jauh duluan dia gitu. Jadi kalian bisa bikin YouTube channel. Again, ini sebaiknya ada sesuatu yang kalian suka, karena jika kalian suka maka kalian ahli di bidang itu, kalian mencintai topik itu, pekerjaan itu, dan di situ kalian bisa dapat duit. Ya, gimana caranya dapat duit di YouTube? Cek video-videonya Mr. Tata, karena di situ banyak sekali penjelasan tentang cara menjadi YouTuber yang keren, terutama untuk para pemula ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita tadi ngomongin bisnis, sesuatu yang menghasilkan uang. Nah, kita sampai ke pertanyaan kedua nih dari video ini. Ide bisnis apa sih yang bisa kalian lakukan di masa pandemik ini? Salah satunya sudah saya singgung tadi, yaitu bikin konten YouTube. Ketika nanti sudah memenuhi syarat untuk dimonetisasi, maka YouTube kalian bisa mulai menghasilkan dolar. Tapi kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, saya dan Mr. Tata dari Riverside English Club, kami melakukan kelas online. Jadi kelas online itu bisa menjangkau orang-orang dari manapun. Bahkan beberapa murid kami ada yang dari luar negeri seperti Jepang. Kita jalan khususannya, maka di situ teman-teman bisa mendapatkan uang. Selain khususan online, kalian juga bisa, bagi kalian yang pintar di bidang desain, ini ada kesempatan kalian untuk mengerjakan desain, misalkan desain pamflet atau brosur, atau mungkin kalian adalah editor video nih. Kalian bisa menerima orderan, misalkan bikinin company profile, atau kalau company profile kayaknya bisa sih kalau misalkan itu memungkinkan ya, kalian datang ke company-nya dan bikin. Atau kalau nggak gitu, mungkin ada pesanan untuk bikin video-video apa. Yang pintar animasi nih, ini kan juga biasanya kerjanya sudah work from home dari dulu kan. Kita tahu beberapa desainer Indonesia itu banyak yang terlibat dalam pembuatan komik Marvel maupun DC Universe. Itu bagi kalian yang pintar bikin maksudnya desain ataupun animasi. Kalau animasi berarti kita ngomongin video, itu juga sangat memungkinkan banget. Yang berikutnya masih di bidang bahasa, translation. Nah, ini juga sudah saya lakukan sudah cukup lama. Oke, kebetulan ini adalah agensi saya, namanya Teratai Translation. Silahkan dicari, kami punya fanpage di Facebook. Kalau mau melihat website kami terkait dengan program apa saja yang kami berikan dan biayanya, silahkan kunjungi terataitranslation.com. Nah, itu sudah saya lakukan semenjak tahun 2013 dan alhamdulillah cukup menghasilkan. Tapi memang karena saya jadikan kerjaan sampingan, karena saya fokus di studi dan kerjaan saya yang lain, maka mengerjakannya istilahnya penghasilannya tidak banyak, tapi cukup untuk menolong saya di kala saya kesulitan gitu. Silahkan tekuni dunia ini, karena bisnis penerjemahan itu sangat menjanjikan. Sebagai gambarannya, kalau kalian bisa menerjemahkan dokumen, itu kasarannya untuk satu lembar halaman A4 dengan teks ukuran 12 Times New Roman, spasinya standar bisa 1,15 atau mungkin 1,5. Itu kalian bisa dihargai sekitar 40 sampai 50 ribu, bahkan lebih kalau memang kalian sudah profesional. Nah, itu satu lembar. Sekarang bayangkan kalau kalian menerjemahkan 10 lembar, hitung sendiri. Selain itu, mungkin untuk bisnis yang lain seperti bisnis pengiriman barang, itu juga sangat booming sekarang karena orang tidak bisa moving kemana-mana. Sehingga ketika mereka mau berbelanja, mereka melakukan bisnis pemesanan online. Jangan dibayangkan seperti perusahaan-perusahaan marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kalian bisa mulai di lingkungan kalian loh gitu. Misalkan kalian adalah penjual sayur atau penjual buah gitu.
terima aja pesanan gitu. Kalian yang antar. Jadi tetangga-tetangga kalian, mungkin kota-kota sebelah itu cukup pesan lewat HP, antar. Di sini tempat saya mengajar sekarang yaitu TT Batu Selatan, ada yang namanya durian WhatsApp. Seperti namanya, jadi kalian mau pesan durian tinggal pesan di WhatsApp, maka penjualnya akan mengirim ke rumah pemesan. Itu juga bisa kalian coba. Oke, nah sekarang kita sampai di penghujung video ini, yaitu pertanyaan yang nomor 3, harapan untuk Indonesia. Ini pertanyaan yang berat sekali ya. Karena saya dari background pendidik, maka saya berharap bahwa pendidikan Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Karena kalau bisa sih mengikuti para leader di dunia seperti Finlandia maupun negara-negara Asia seperti Korea dan Cina. Tapi dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Saya meyakini bahwa orang Indonesia itu banyak sekali yang pintar. Saya ingin mengutip sebuah pernyataan seorang profesor panutan saya, yaitu Profesor Yohanes Surya. Beliau mengatakan bahwa di Indonesia ini tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang tidak mendapatkan akses ke pengajaran dan guru yang tepat. Artinya apa? Kita punya potensi gitu. Dan ini sudah beliau buktikan sendiri bahwa silakan nanti cari di internet, beliau sampai mengunjungi daerah Papua, mencari anak-anak yang kira-kira mengalami kesulitan belajar, dan ketika bawa mereka ke Jakarta untuk digembleng di karantina selama beberapa bulan, mereka bisa menjadi juara dunia Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, juara robotik dan sebagainya. Dan saya pun juga sudah membuktikannya. Banyak dari teman-teman kita itu pinter-pinter banget, dan ketika daftar di luar negeri itu banyak yang lolos gitu. Meskipun satu yang mereka hadapi biasanya adalah kendala bahasa. Oleh karena itu, harapan saya untuk Indonesia adalah untuk kedepannya kita bisa mencetak orang-orang yang berkualitas yang bisa membangun Indonesia. Terima kasih kepada pemerintah sudah memberikan program LPDP, itu sangat bagus sekali. Dan harapan saya kita bisa meniru negara seperti Singapura dan Malaysia, di mana mereka mengirimkan orang-orang untuk belajar ke luar negeri, setelah selesai kembali ke Indonesia dan bangun negaramu. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah kita. Oke, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, saya ingin mengutip kata-kata mutiara dari Malala, dan quote ini aku pikir keren banget. Quote ini berasal dari Malala Yousafzai. With guns, you can kill terrorists. With education, you can kill terrorism. Jadi, pendidikan itu adalah sarana kita untuk merubah dunia ini ke arah yang lebih baik. I'm Denny Primaputra. Thank you very much. See you later.